Selamat pagi semua. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Nah, ada yang izin, ada yang sakit? Oh, gak ada. Alhamdulillah ya, lengkap. Minggu lalu kan Ibu udah bahas ya materi tentang wudhu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang apa itu wudhu? Atau apa aja gerakan-gerakan wudhu? Oh, nggak ada, udah paham semua ya berarti. Kalau gitu Ibu ya mau nanya, wudhu itu apa sih? Nah, bener banget, wudhu itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang sholat. Pasti anak-anak semua udah paham kan sholat itu apa? Jadi udah pernah diajarin kan materi ini? Nah, iya, pinter-pinter. Sholat itu ada berapa waktu sih? 5, benar. Itu untuk sholat fardu ya. Di sini anak-anak sholatnya masih ada yang bolong-bolong nggak? Alhamdulillah udah enggak, udah pinter-pinter semua. Lalu Ibu akan menyampaikan materi ya, sebentar PPT-nya. Yang pertama, pengertian sholat. Ayo anak-anak, udah pada tahu kan? Coba ada yang mau menjelaskan nggak? Nah ya, benar. Sholat secara bahasa itu berarti doa. Nah, sholat secara istilah itu juga dapat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan, peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah kegiatan yang menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ada yang mau ditanyakan nggak dari materi sholat ini? Pengertian sholat. Udah tahu semua ya pasti. Nah, selanjutnya ada dalil sholat. Pasti anak-anak penasaran ya, kok bisa sih sholat itu dianggap wajib? Kenapa harus wajib gitu kan? Nah, itu tuh udah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Innas sholata katat alal mu'minina kitabun mauqutah. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi untuk semua orang beriman sholat itu wajib ya. Perintah untuk sholat 5 waktu juga termaktub dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 78, yang memiliki arti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Lalu selanjutnya syarat wajib sholat. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja syarat wajib sholat? Iya Putri, silahkan. Nah ya, benar banget. Syarat wajib sholat itu ada yang pertama beragama Islam, lalu mumayyiz ini berakal ya, atau tidak gila. Lalu yang ketiga ada balik atau udah dewasa. Yang keempat orang yang terjaga atau yang tidak sedang tidur. Lalu yang kelima sudah masuk waktu sholat. Yang keenam mengetahui fardu-fardu sholat. Yang ketujuh tidak meyakini satu fardu pun sebagai laku sunnah. Yang kedelapan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu 8 syarat wajib sholat ya. Selain syarat wajib sholat juga ada syarat sah sholat ya. Ada yang bisa menyebutkan? Iya Bobi? Ya, silakan. Nah, ya benar. Syarat sah sholat ada yang pertama sudah masuk waktu sholat, benar. Yang kedua toharoh atau bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga suci badan, tempat dan pakaian. Itu termasuk syarat sah sholat ya, terus suci semuanya. Lalu yang keempat menutup aurat. Nah, udah pada tahu kan auratnya masing-masing? Pintar.
Lalu menghadap kiblat, kita nggak boleh ya sholat asal hadap kanan hadap kiri gitu ya, nggak boleh ya. Lalu yang keenam mengetahui fardunya sholat, jadi apa aja rukun-rukunnya juga nggak boleh kebalik-balik ya anak-anak, pintar. Lalu selanjutnya rukun sholat ya, Putri, berdiri bagi yang mampu, benar. Lalu selanjutnya Husan, apa? Niat dalam hati, benar. Rukun itu urutan-urutan ya anak-anak. Lalu yang ketiga Sinta, benar banget, takbiratul ihram. Gimana gerakannya? Nah benar, Allah, benar. Terus yang keempat siapa ya? Ihsan, yang keempat baca surat Al-Fatihah beserta surat pendek. Oke, benar-benar pinter-pinter nih anak-anak ibu. Lalu yang kelima Nisa, ruku, iya. Lalu yang keenam Clara, iktidal. Gimana iktidal? Bangun dari sujud, benar-benar. Selanjutnya Rehan, sujud. Di sujud gimana? Oh iya, benar-benar. Kalau sujud itu pertama kali yang kena tempat sujud apa? Oh iya, benar. Pinter deh Rehan. Lalu selanjutnya Sylvia, apa setelah sujud? Duduk di antara dua sujud. Pintar. Lalu yang kesembilan Nadi, tumak ninah dalam 4 rukun sebelumnya, yaitu maksudnya ruku, itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud kan? Ya, pintar kamu. Lalu yang ke-10 Fajar, duduk tasyahud akhir. Iya, setelah semuanya kita yang terakhir duduk tasyahud akhir ya. Lalu yang ke-11 membaca sholawat Nabi, benar. Ya, itu juga termasuk ya. Lalu Cynthia, selanjutnya salam. Iya benar, salam itu yang terakhir. Terus yang terakhir lagi tertib dalam melakukan semua rukun di atas, ya itu juga termasuk rukun sholat ya. Pokoknya harus tertib, gak boleh juga ya habis sujud langsung tasyahud akhir, itu gak boleh. Habis sujud langsung ruku, gak boleh. Pokoknya harus urut ya. Lalu anak-anak udah pada tahu belum apa aja sih yang membatalkan sholat? Udah pada tahu ya? Ini Ibu jelaskan lagi hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini seperti melakukan hal yang membatalkan wudhu, dan hadas besar ini misalnya seperti haid ya, nifas, maupun dalam keadaan junub. Jadi kentut itu juga membatalkan sholat loh ya. Lalu yang kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat. Itu sama kita pakai celana pendek ya, terus kita pas sholat mukenanya melorot, nah kelihatan, nah itu bisa membatalkan sholat juga ya. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Ini tuh juga membatalkan jika kita makan, seumpama kita sedang membaca surat Al-Fatihah terus kita makan, itu membatalkan ya. Kita nggak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat, itu juga bisa mengganggu fokus kita. Lalu yang keempat, terdapat najis pada badan maupun pakaian. Lalu yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Maksudnya seperti ini, semua kita sholat Allahu Akbar, terus ini ya gini, ini membatalkan ya. Nggak boleh ya banyak gerak. Sama kalau gatel, kalau bisa ditahan silahkan ditahan ya. Selanjutnya yang keenam, melakukan gerakan besar seperti melompat dan memukul. Sama kita lagi sholat, terus ada teman kita di samping, kita pengen ganggu, ini sebenarnya nggak boleh. Udah niatnya aja itu nggak boleh. Kita nggak boleh ya, itu juga membatalkan sholat. Apalagi kita lompat-lompat, mau diganggu sama teman, mau megang kaki terus kita lompat, nah itu juga membatalkan ya.
Lalu yang ketujuh, mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan sholat imam sampai 2 rukun. Contohnya ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujud, itu nggak boleh ya, kita mendahului imam itu nggak boleh. Lalu yang kedelapan, memiliki niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu. Kita lagi sholat, kita niat, aku mau membatalkan, aku mau inilah, aku mau itulah, kak. Kita nggak bisa fokus gitu, itu juga membatalkan ya. Lalu yang ke-9, mengurangi rukun sholat. Kita nggak boleh mengurangi rukun sholat. Seumpama ya, kita sholat habis ruko i'tidal dulu, nah itu kita nggak boleh habis ruku langsung sujud, itu nggak boleh ya. Anak-anak nggak boleh loh ya. Pinter, nggak ada yang pernah kayak gitu kan. pinter. Lalu yang ke-10, tertawa dengan keras, berdahak, batuk tanpa disengaja. Ini ada yang pernah nggak kalau sholat di masjid kayak gitu? Ayo, aku. Husen pernah? Oh, pas sholat gitu ya, batuknya gantian sama temen-temen. Nggak boleh ya, kalau gitu nggak boleh diulangi ya. Jadi kita itu nggak boleh ya, kita tertawa, kita berdahak, batuk disengaja. Kayak kita sholat, yang di sana nyaut kayak gitu, terus kita bales lagi, terus kita ketawa, itu membatalkan sholat ya. Jangan diulangi ya, yang pernah nyoba ya anak-anak. Lalu selanjutnya, kapan waktu kalian melaksanakan sholat? Ada yang bisa menyebutkan? Gilang? Iya, Gilang. Iya. Bener banget. Kalau sholat subuh biasanya dimulai sejak pukul 4 hingga pukul 5.30 pagi. Namun sejatinya menurut pendapat ulama, subuh diawali ketika fajar sidik muncul ya. Lalu sholat duhur itu biasanya dilaksanakan dari pukul 11.30 atau setengah 12 siang hingga tiba waktu asar. Jadi kita masih ada waktu sampai asar jika kita sedang dalam perjalanan ya, yang mungkin kita tidak bisa berhenti. Nah, kita itu bisa sholat nanti waktunya sampai asar ya. Lalu zuhur dimulai ketika matahari mulai tergelincir condong dari arah ke arah barat, dari arah timur ke arah barat. Jadi udah mulai condong, itu udah sholat ya. Dan berakhir ketika masuk waktu asar. Jadi kalau udah asar udah gak boleh sholat duhur, kecuali kalau sama kita dalam perjalanan jauh ya, yang kita tidak bisa melakukan sholat di kendaraan itu. Lalu selanjutnya sholat asar biasanya dikerjakan pukul 15.00 atau pukul 3 sore hingga mendekati waktu maghrib. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Jadi kan matahari itu memberi kita kayak bayangan ya, kalau sama kita kena sinarnya, kita pasti ada bayangannya. Kalau kita manusia pasti ada sih. Nah, itu kalau bayang-bayang lebih panjang benda itu sendiri berarti itu udah masuk waktunya asar ya. Lalu sholat maghrib itu umumnya jatuh pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore, surup gitu ya. Maghrib diawali sesaat setelah matahari terbenam atau berakhir, dan berakhir setelah syafaq selesai dan waktu isya mulai. Jadi waktu sholat yang paling pendek itu sholat maghrib ya. Jadi kurang lebih hanya 1 jam aja waktu sholatnya itu. Nah, jadi biasanya kalau seumpama anak-anak menjaga wudhu bisa dipakai buat ngaji. Jadi sekalian ya, sejamnya itu bisa buat ngaji, buat tadarus, buat zikir sambil nunggu sholat isya. Nah, kalau sholat isya itu berarti isya itu dimulai setelah berakhirnya waktu maghrib, yaitu sekitar pukul 7 atau pukul 19.00 hingga menjelang terbitnya matahari. Jadi waktu yang paling panjang itu waktu sholat isya. Iya benar. Kalau seumpama kita habis maghrib kecapean, kita ketiduran kan. Nah, kita kebangunnya pukul 3. Nah, itu bisa ya, kita langsung wudhu, kita langsung sholat isya. Nah, habis itu bisa deh ditambah sambil sholat tahajud. Nah,
Pintar. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Oh, udah pinter-pinter semua ya? Udah paham? Oh, jika seumpama kalian sholat lupa rakaat keberapa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Ya, atau pas kita membaca doa kunut waktu subuh kita lupa, kita bisa ganti dengan sujud sahwi. Nah, ya pinter. Kalau seumpama subuh kita kesiangan, waktu kita bangun itu langsung sholat ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah gak ada. Oh, bentar ya. Ini udah tahu semua kan gimana gerakan-gerakan sholat? Nah, benar. Kalau gitu ibu mau tunjuk satu orang buat meraktekin gerakan-gerakan sholat. Amir? Iya. Benar. Oke, tepuk tangan dong buat Amir. Jadi karena waktunya udah habis ya, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya, soalnya itu wajib. Lalu marilah kita tepuk tangan dulu untuk mengapresiasi hari ini. Murid-murid ibu pinter-pinter semua. Marilah kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya udah ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.